ajarin. Jadi ucapan subhanak la ilma lana itu sering saya awali di dalam kajian saya di mana-mana. Selalu dibaca ini tujuannya biar Allah tambah ilmu saya. Karena kalau kita merasa punya ilmu, stuck pasti di sana. Kita merasa udah pernah ngaji, pasti berhenti di sana keilmuan kita. Gitu ya Pak ya? Tapi ketika kita sudah merendah, dan ini perlu diperlihatkan, Allah tuh perlihatkan dulu. Nah malaikat, nggak tahu kan? Ya baru, Adam ajarin. Adam udah jadi guru, baru qala ya qala rabbuka, bukan kata Allah Subhanahu wa taala, sujudu li Adama, baru sujud kepada Adam. Sujudnya itu sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu illa iblis. Tapi iblis nggak mau. Jadi sebelum sujud itu sama Allah tuh diperlihatkan dulu. Adam itu kelebihannya di ilmu. Kalau dari segi ibadah, Adam kalah sama malaikat Pak. Kalau dari segi fisik, lebih-lebih kalah Adam. Adam dari tanah, junior lagi. Tapi yang membedakan Nabi Adam dengan malaikat adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam nama-nama benda. Dalam sebagian tafsir, asma itu nama-nama Allah yang tersimpan. Ya Ismullahil A'zam lah macam-macam. Jadi ketika Nabi Adam itu sudah diciptakan Allah, kemudian Allah kasih ilmu, Allah buat Nabi Adam disujudin bahkan oleh para malaikat yang ahli ibadah. Jadi dipahami Pak. Maka kalau Bapak mau nyari kemuliaan di sisi Allah, pakai ilmu agama. Ngaji ini untuk memuliakan diri kita nih Pak. Dan jangan pernah merasa punya ilmu. Jangan pernah merasa udah tahu. Nah, kata ada seorang ulama itu muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Abu Yusuf. Udah jadi hakim Pak, Qadhi Abu Yusuf. Beliau itu kalau ngaji, pernah ngaji kan Pak, sama Imam Abu Hanifah belasan tahun, puluhan tahun. Imam Abu Hanifah pimpinan, pendiri mazhab Hanafi. Jadi punya murid kesayangan namanya Abu Yusuf. Mana Abu Yusuf? Kok sekarang nggak hadir lagi? Oh, Abu Yusuf udah ngajar Imam. Oh, udah ngajar sekarang. Ya udah, dikasih soal Pak. Abu Yusuf udah mulai ngajar ya? Coba tanyain aja kepada Abu Yusuf. Kamu datang ke majelisnya, tanya. Kalau ada orang ngasih cucian kepada tukang laundry, nitipin laundryan kepada tukang laundry. Kemudian ketika dikembalikan, terus kemudian bajunya ada yang rusak. Tanya sama dia, tukang laundrynya wajib ganti apa enggak? Gitu aja pertanyaannya. Akhirnya ini kalau dia bilang oh wajib ganti, bilang salah. Kalau dia bilang oh enggak wajib ganti, bilang juga salah. Imam Abu Hanifah itu terlalu cerdas dalam fikih. Ini tujuannya untuk ngetes muridnya yang udah sok. Oh udah nggak mau ngaji lagi? Oke, tanyain. Suka begitu kadang-kadang ulama itu ya, aneh-aneh. Akhirnya datanglah ini yang disuruh sama Imam Abu Hanifah tadi, nanya, Imam, ini ada pertanyaan ini soal begini gini. Kata si Imam, oh iya ini wajib ganti jelas. Salah Imam jawabannya. Oh kalau gitu nggak wajib ganti karena begini gini. Oh salah juga. Ini pertanyaan bukan punya ente pasti. Ini pertanyaan pasti karena Imam Abu Hanifah ini. Pasti guru aneh ini yang nanya ini pasti kan. Akhirnya beliau datang ke majelis lagi ke Imam Abu Hanifah minta maaf. Kenapa? Karena ngajar belum diizinin. Oh dari zaman dulu tuh gitu Pak. Keilmuan itu jadi ulama itu harus diangkat dulu sama ulama sebelumnya. Udah diizinin belum ngajar. Kalau sekarang ada sertifikasi. Sekarang pakai ijazah gitu. Kalau dulu bukan, gurunya dulu ngelihat. Walaupun udah selesai, walaupun udah punya ijazah, tapi layak ngajar nggak ini? Kalau nggak layak nggak bisa Pak. Saya punya guru Kiai Sidik cerita itu. Dulu di Betawi di Jakarta itu ada namanya Mu'alim Ahmad, ahli kiroat. Orang di Jakarta nggak boleh jadi imam sebelum kalau nggak dapat rekomendasi dari beliau. Baca Fatihah depan beliau dulu. Itu sampai begitu dulu di Tebet. Jadi ada ininya betul ya, ada test and proper testnya itu. Akhirnya ngaji lagi sama Abu Hanifah. Terus tanya, Kiai, yang kemarin jawabannya gimana Kiai ini kan? Kemarin kan ditanya, kalau bilang wajib ganti salah,
Kalau nggak wajib ganti juga salah. Terus jawabannya gimana ya? Jawabannya tafsil, perincian. Kalau ketika awal pertama kali si tukang laundrynya, jadi ceritanya tadi itu pertanyaannya tukang laundry dikasih baju, terus setelah dikasih baju, dititipin baju, waktu pas lagi dikembalikan, dia awalnya nolak, enggak kamu nggak pernah laundry di sini. Setelah ribut, terus kemudian bajunya itu setelahnya ada baju dikembaliin. Jadi bajunya rusak. Ini siapa yang wajib ganti? Kalau bilang wajib ganti tukang laundry salah, kalau dibilang nggak wajib ganti pun salah kata Imam Abu Hanifah. Terus jawabannya gimana? Kata Imam Abu Hanifah gini, kalau rusaknya itu sebelum dia mengingkari pembeli atau konsumen nyuci di sini, sebelum dia mengingkari, maka dia wajib ganti. Tapi kalau setelah tidak mengingkari baru rusak, ngerti nggak ya? Kan tadi kan ingkar. Bapak nggak pernah laundry di sini, itu namanya ingkar. Kalau terjadi kerusakannya sebelum ingkar, maka ini salah si tukang laundry, karena seolah-olah tukang laundry ini gosok, nyolong baju orang. Ketika rusak ganti total. Tapi ketika ternyata dicari-cari, ada, bener ada ini bajunya. Setelah dia mengakui bener-bener laundry, baru rusak bajunya. Maka nggak wajib ganti. Karena jatuhnya ini titipan. Barang titipan itu kalau bukan kesalahan daripada pihak orang yang dititipin, nggak wajib ganti. Bapak nitipin kepada saya misalnya handphone. Saya jagain doang. Saya taruh di lemari udah benar. Saya jagain di tempat yang sesuai. Ternyata pas Bapak ambil handphonenya nggak bisa nyala. Saya wajib ganti nggak? Enggak. Kenapa? Karena Bapak percaya sama saya. Bapak nitipin, ketika terjadi kerusakan yang tidak ada kelalaian, saya nggak salah. Ini secara fikih. Nah, dari situ Imam Abu Hanifah, oke guru, kalau gitu saya ngaji lagi. Saya nggak jadi buka majelis. Jadi ada rekomendasi dulu. Setelah Imam Abu Hanifah, akhirnya ngaji terus Pak. Sampai kapan? Sampai Imam Abu Hanifah meninggal dunia, baru Imam Abu Yusuf yang menggantikan beliau di Kufah. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kalau ulama itu harus ditunjuk oleh ulama sebelumnya. Bapak nggak bisa tiba-tiba ngaji, gurunya siapa? Saya ya belajar mandiri. Nggak bisa itu, setan juga belajar mandiri nanti Pak. Ini setan nanti gurunya. Maka harus jelas itu, sanad itu harus jelas. Jadi kembali kemana-mana nih Pak ya. Jadi intinya kata beliau, perumpamaan orang yang bodoh tapi enggak mau ngaji. Orang enggak mau ngaji itu alasannya apa sih Pak? Satu, karena enggak ngerasa penting yang di ngajiin. Yang kedua, dia merasa udah punya ilmu. Dia ngerasa udah tahu. Gini doang, dari dulu juga belajar wudhu lagi. Dari dulu juga ini wudhu. Dari dulu juga ini sholat. Belajar sholat lagi. Pokoknya gini Pak ya, setiap kali wadah Bapak kosongin, pasti akan Allah isi. Tapi kalau wadahnya dipenuhin terus, nggak bakal bisa diisi Pak. Ini kalau ini udah penuh nih, tambahin lagi dikit, penuh. Ya udah. Sesuai dengan kadar ketawaduan, kerendahan hati kita kepada guru, sesuai itu Pak ilmu yang Allah kasih. Tapi sebanyak sedikitnya tawadu, kerendahan hati kita kepada guru, ya sedikit juga ilmu yang dikasih. Kayak gini nih, kayak gelas ini. Makanya kalau ngaji itu kosongin dulu biar lebih banyak dapatnya. Merasa subhanak la ilma lana, ya Allah saya nggak punya ilmu, saya nggak tahu apa-apa. Kata Imam Abu Yusuf, tadi beliau bilang gini, saya tuh kalau duduk di majelis merasa paling tahu nih, saya pasti selesai majelis orang yang paling bodoh dari majelis itu. Tapi kalau saya datang ke majelis, saya merasa diri saya nggak punya, saya nggak tahu apa-apa, saya merasa siap dibimbing, saya siap untuk diajarin, saya pasti bangkit dari majelis itu, saya paling pintar. Saya paling banyak ilmunya. Makanya kosongin dulu palanya Pak ya. Bukan matanya, bukan. Pandangannya jadi kosong gitu Pak ya. Bukan, tapi kosongin merasa taunya. Nah.